di militer mungkin ya. Ya. Di militer mungkin lebih kaku dan tegas Ya, sebenarnya. itu ya maksudnya orang kan pasti nganggapnya kesannya kan pasti disiplin itu yang berbau militer gitu. Akan identik banget lah gitu kata disiplin itu dengan militer. Padahal waktu kita dulu GDN itu kan urusannya sama buang sampah. Halo semuanya. Halo. Masih di Pulang Ajar. Pulang ngajar. Aduh. Wah, lumayan ini ya. Ruangan studio lagi dingin-dinginnya ya. Lagi dingin pakai jaket. Oke, jaket dan ada Enggak. keringetan. Masa dingin keringetan Om? Ini AC-nya berapa ratus PK ini. Dingin banget. Udah sampai berapa ratus. Nah, ini. Aduh. Jatuh lagi. Ya. Oke. Bahas apa kita? Bahas apa ya? Bahas. Terkait dengan kebiasaan orang. Oh iya benar. Kebiasaan orang macam-macam tentunya Macam-macam, kan. Macam-macam. Tapi karena kita adalah pulang ajar di mana Dan berhubungan dengan keseharian dan pengajaran atau pendidikan, jadi kita mau ngomongin tentang disiplin. Uish. Dulu zaman kita remaja, Kecil. remaja Pas kapan? pas SMP. GDN Iya, ada dulu yang gerakan disiplin nasional. nasional. Oh iya ya. Iya, dulu kita kan Ada pas- petugas GDN tiap hari. ada piket kita kan, Ada pakai piket. selempang kayak Miss Universe dulu di sekolah kita dulu. Kenapa harus Miss Universe? Ya kan diselempangkan dulu gitu. Iya. Wah GDN, petugas GDN. Padahal itu cuma ajang ngeceng. Gitu. Nah ini disiplin tuh sebenarnya kalau teman-teman searching gitu, mungkin banyak yang relate sama militer atau sama betul. apa ya, hal-hal yang sifatnya kedinasan Ya. gitu. Kaku nggak sih? Kaku ya, Kaku nggak kalau disiplin tuh? Iya, maksudnya orang tuh pasti akan menilai itu tuh adalah sebuah hal yang kaku gitu, akan relate disiplin itu sesuatu yang nampak kaku gitu dan Iya. apa gitu. Punya kesan yang kaku, yang strict Ya, ya, rigid. Kesan ya, kesannya kaku. Kesannya kaku. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu kaji lebih dalam lagi, disiplin itu berkaitan juga dengan pendidikan, Betul. dengan ilmu, dengan pengajaran gitu ya. Makanya dari mulai pendidikan usia dini kan ya, sampai ke perguruan tinggi, sampai ke level sekolah tertinggi pun di doktoral atau postdoktoral, itu kaitannya selalu dengan disiplin. Ya, Kan gitu. betul. Cuman ternyata nggak semua orang punya karakteristik disiplin dalam dirinya untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah sebenarnya lawan katanya mungkin apa nggak orang punya disiplin itu sebagai bakat, bukan sesuatu yang dilatih gitu. Nah itu yang mau kita bahas. Kita bahas. Nah, Kalau hah? ya, tapi kalau menurut ini maksudnya kan disiplin itu memang diterapkan tuh dari PAUD ya sampai Iya. perguruan tinggi kan Perguruan berarti ya. tinggi. Itu kan berarti ajang latihan kan? Ya. Ajang latihan untuk mengikuti sebuah aturan sistem gitu ya. Ya. Nah, cuman kan kadang-kadang orang-orang berpikir kalau ngikutin sistem terlalu kaku gitu. Kadang-kadang kan orang-orang berpikir pengen bebas, pengen fleksibel, Iya. kumaha urang gitu. Misalkan masuk jam kemarin di konten-konten tuh banyak masuk kerja jam 9. Gitu. Dia datang jam 9.30. Pas ditanya, "Kamu telat?" "Enggak." "Sekarang jam berapa?" "Jam 8 berapa? Jam 8:90." Oke. Gitu. Oh itu cara ngeles. Gitu. Genjet bukan itu. Ya itu di konten, nggak tahu itu gadget atau siapa gitu. Cuman gitu tuh. Dan sekarang tuh sebenarnya di beberapa hal ya, terutama di bidang pekerjaan di dunia profesional, itu juga disiplin tuh yang berkaitan dengan waktu banyak dikaji ulang mungkin atau dipertanyakan lagi ya. Ya. Pertama-tama mungkin di beberapa tahun yang lalu
waktu Jakarta tuh macetnya udah nggak ketahan banget lah gitu. Akhirnya diberlakukan flexi time, flexible time ya. Jadi masuk jam, harusnya mungkin jam 9, kalau telat jam 9.30 berarti nanti pulangnya mundur gitu ya. Banyak yang melakukan itu. Nah akhir-akhir ini belakangan ini tuh bahkan ada kajian, bukan kajian, artikel yang isinya tuh penelitian tentang kenapa Jerman sekarang jauh lebih maju dibanding Jepang, karena dua negara itu bersaing di sisi profesionalitas gitu. Nah ternyata dulu Jepang itu pakai sistem yang sangat fleksibel gitu. Ada yang bukan dulu ya, beberapa tahun yang lalu lah, ada yang tidur siang gitu dulu kan, baru kerja lagi gitu. Nah Jerman tuh ternyata mengkaji lagi, ternyata manusia itu efektif bekerjanya cuman 4 jam gitu. Jadi udah gitu ya pulang, nggak banyak-banyak di kantor gitu. Jadi terus di riset kalau kerja nih si manusia efektifnya, misalnya ya lupa sih detailnya berapa, tapi misalnya jam 10 ya udah jam 10 aja gitu, 10 sampai jam 2 ya udah kerjanya gitu doang. Di Jerman kayak gitu. Di Jerman gitu. Nah itu akhirnya yang memicu produktivitas Jerman jauh lebih tinggi sekarang dibanding Jepang. Itu artikelnya banyak. Hanya 4 jam. 4 jam. Mungkin kantor saya akan ala Jerman nanti. Kantor kalian kan juga pendek ya, jam kerjanya juga udah pendek. Pengen ala Jerman, biar kita ikut standar Jerman aja lah. Kalau kita masuk gimana mood? Sama ini kan. Pulang gimana Anto? Si Anto kapan-kapan Anto mau dimunculin tangannya aja apa gimana itu? Tapi ya bagus kita ngomongin Anto, yang orang nonton nggak pernah tahu. Nggak tahu Anto yang mana. Dan kapasitas anak belajar juga sebenarnya ada kapasitas jamnya ya. Anak itu efektif belajar di pagi hari maksimal di 2 jam. 2 jam tuh efektifnya belajar. Ya kalau sehari berapa jam ya? Sekolah tuh 6 jam 7 jam ya? Sekolah tuh dari jam 7 rata-rata sampai jam 3. Jam 3-an ya. Dipotong istirahat ya maksudnya. Ya istirahatnya biasanya ada 2, ada yang snack sama MBG. Makan siang. Ini balik lagi ke disiplin. Nah kalau dari Om semua nih, kira-kira tipenya apa? Yang disiplin atau yang impulsif, spontan atau bebas lah dalam bekerja ataupun dalam belajar misalnya. Ya maksudnya kita balik lagi ke seri kita yang salah satu yang paling laris kan itu adalah false dichotomy ya. Jadi selalu membandingkan dua hal, disiplin misalnya dengan fleksibel atau tapi walaupun ya ada mungkin orang berusaha buat mencari lawan katanya dari disiplin gitu. Ada yang bilang fleksibel, ada yang bilang serampangan, ada yang bilang impulsif. Tapi orang bahkan kadang-kadang mikir kalau si yang bisa yang bisa ngelawan si kata disiplin itu malah motivasi gitu. Jadi ketika kalau jadi pemahaman orang masih si disiplin itu adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan secara tertata gitu, berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama gitu. Eta menurut orang disiplin dan motivasi itu dia sehari tahun kan gitu bahasanya malah. Pada saat itu dia motivasi meledak lah gitu untuk melakukan sesuatu tuh. Pernah dengar juga kalau nggak salah nih orang banyak yang menyangka si kungfu itu adalah satu aliran bela diri, nama sebuah martial arts ya gitu, atau nama bela diri, padahal nama bela dirinya mah apa gitu, wushu atau apa, dan kungfu itu adalah disiplinnya sebenarnya. Si semangat disiplinnya dia melakukan hal itu tuh memang latihan latihan dengan jangka waktu yang lama dan terus menerus gitu. Menjadi ahli akhirnya di bidang itu. Akhirnya itu kungfu tuh jadi disiplinnya. Nama bela diri mah ya bisa wushu, bisa tai chi ya gitu-gitulah. Bangau tong-tong. Tongkat pemukul anjing. Malah itu apa? Jurus tongkat pemukul anjing. Ya gitu. Utara. Sedangkan kalau misalnya yang bisa disandingkan
untuk ngelawan kata disiplin itu kayaknya adalah motivasi. Ketika kita yang tadi melakukan martial art itu, seni bela diri itu satu jenis dalam jangka waktu yang relatif lama gitu. Sedangkan kalau motivasi mungkin latihannya ketika mau bertanding nih, itu kan punya motivasi, ada motivasi ingin menang pada saat pertandingan gitu, dia akan latihan lebih keras dari hari-hari biasanya, padahal hari-hari biasanya mungkin tidak sekeras itu. Nah itu motivasi meledak sesaat, mungkin beres pertandingan dia leha-leha lagi gitu. Sedangkan disiplin dia melakukan hal yang sama terus-menerus gitu. Makanya yang kayak bangun pagi kan dibiasakan disiplin itu bukan apa-apanya, tapi kayak bangun pagi dibiasakan untuk bangun pagi, anak sekolah tuh bangun pagi terus orang tuh ngelihat kayak seragam dimasukin, itu kan kebiasaannya, bukan orang sih ninggalinnya bukan karena kerapihan atau apa-apanya. Ya mungkin oke lah kerapihan, walaupun dunia berubah ketika ada masanya sekarang orang-orang tuh bajunya semua dikeluarin kan, bahkan di kantor-kantor juga gitu. Kemeja-kemejanya itu semua dikeluarin. Bapak Presiden juga dikeluarin. Ya, iya, semenjak Bapak Presiden yang kemejanya dikeluarin, semuanya dikeluarin gitu, dan itu jadi standar gitu. Pakai sepatu cats ya. Sepatu cats gitu. Ya gitu. Oke, jadi dengan motivasi. Ini kan kalau mau kenapa di ujung pada ketawa ini? Ya iya, maksudnya kan memang berubah. Jadi sekarang aneh kan ketika orang pakai kemeja dimasukin itu sekarang aneh lah. Atau main bola aja. Orang main bola pakai jersey dulu dimasukin tuh banyak yang dikeluarin, dianggapnya wah itu mah pemain Badung gitu. Kadang ada yang di kartu kuning, ya enggak? Kalau enggak lah. Zaman dulu ya ada yang dikeluarin setelah ngegolin, dia dicabut si kaosnya, nggak dimasukin lagi terus di kartu kuning malah. Kartu kuning. Sekarang mah udah beda kan, yang dimasukin malah paling 1-2 pemain aja dalam satu lapangan tuh gitu. Ya itu apa ya? Standar dunia kan berubah. Ya. Lo mau? Kalau saya masih sebenarnya kalau di disiplinnya, ngomongin disiplin artinya tuh dia ngikutin sistem. Sistem pengennya A, kita ngikutin itu. Ya. Sistem ke B, kita ngikutin itu. Jadi disiplin itu seperti tunduk kepada tata aturan gitu. Nah, anak berhubungan dengan sekolah gitu ya, anak-anak masuk sekolah jam 7 gitu. Ya mau nggak mau kan semua harus ngikutin tuh jam 7. Tidak ada fleksibilitas tuh. Kalau kerja kan mungkin yang tadi contohnya kan ada flexi time gitu ya. Kalau sekolah kayaknya nggak mungkin. Tapi ada seperti itu gitu. Apa sih namanya? Toleransi gitu. 7-15 baru nggak boleh masuk atau gitu. Sekarang masih ada. Kayaknya masih ada. Masih kayak gitu. Masih ada kan, karena kalau anak sekolah mah sekarang kan zonasi ya. Nah seharusnya kan nggak ada alasan karena zonasi itu karena deket-deket gitu. Tapi kan beberapa anak yang masuk jalur prestasi gitu ya, itu kan mungkin rumahnya tidak dekat dari sekolah. Nah sedangkan traffic kalau pagi hari itu luar biasa lah. Apalagi Bandung, di kota-kota tertentu terutama Bandung gitu. Kalau di luar Bandung, misalnya di luar Pulau Jawa, bukan masalah crowdednya, tapi masalah jaraknya jauh gitu, dan transportasinya. Terkadang gitu. juga infrastruktur yang belum oke. Infrastrukturnya. Jadi kalau saya ngelihatnya disiplin itu gitu ya, ngikutin sistemnya gitu ya. Ngikutin sistem, kenapa? Karena ada tujuan gitu. Jadi kalau kamu ngikutin sistem ini, tujuan akhirnya tuh ini nih gitu ya. Nah kita ke sana gitu. Nah ketika ada anak yang tidak mau ngikutin sistem itu, dianggap anomali kan biasanya. Nggak cocok tuh di situ mah gitu. Kan masuk jam 7 pulang jam 3, kan nggak mungkin saya mau datangnya jam 8:30 aja, pulangnya mau jam 1 gitu, kan nggak bisa tuh kalau di sekolah. Nah tetap harus ikutan aturan sistem itu gitu ya. Nah cuman saya berpikir begini, ini kalau di luar sekolah, untuk kita gitu ya, bapak-bapak gitu ya, ngomongin disiplin itu lebih ke mungkin di banyak hal kita ngikutin sistem gitu ya, tapi di hal lain juga sebenarnya kita bisa fleksibel gitu. Ya, maksudnya lebih fleksibel tuh ada aturan misalkan di rumah tangga
hari Sabtu itu cuci baju misalkan. Ya. Setiap Sabtu pagi itu harus cuci baju karena mungkin Oh, ini jadi saya tadi saya nyuci baju ya. Enggak, karena ini hari Jumat. Kan saya bilang Sabtu. Sekarang Jumat ya. Misalkan cuci bajunya setiap hari Sabtu tuh gitu ya. Tapi kan ketika misalkan kita tahu cuaca di Bandung akhir-akhir ini hujan terus gitu ya, pagi-pagi aja udah hujan. Kan nggak mungkin di hari Sabtu tetap cuci baju gitu ya. Karena cuacanya tidak mendukung gitu ya. Akhirnya kan dirubah tuh, tidak ngikutin kebiasaan yang tadi gitu ya. Bisa aja mungkin di hari Rabunya, di hari Kamis sudah mulai dicuci tuh yang baju-baju yang hari Senin, Selasanya gitu ya. Atau dia ke laundry. Nah, atau dia ke laundry gitu kan, di luar sistem kan berarti kan, di luar sistem gitu. Nah, saya ngelihatnya bahwa di hal-hal tertentu kita bisa ngikutin sistem tuh, ngikutin aturan. Tapi di hal yang lain kita bisa fleksibel gitu ya. Nah, jadi arti kata disiplin kalau menurut saya mah yaitu tadi ngikutin sistem yang memang baku gitu. Kalau menurut saya gitu Baku tapi tidak harus selalu kaku gitu. Iya, tapi tidak kaku gitu karena perlu ada kreativitas. Tuh. Kalau kaku mah mungkin di militer mungkin ya. Di militer mungkin lebih kaku dan tegas sebenarnya. Itu ya, maksudnya orang kan pasti nganggapnya kesannya kan pasti disiplin itu yang berbau militer gitu. Akan identik banget lah gitu kata disiplin itu dengan militer. Padahal waktu kita dulu GDN itu kan urusannya sama buang sampah. Iya. Buang sampah pada tempatnya itu teh GDN. Sama mungkin ini ya kaitannya. Jadi ada disiplin itu yang memang kita mengikuti aturan sistem yang tadi udah dijelasin lah sama Mang Ubun sama Mang Dikey. Itu karena kita terlibat di dalam sistem itu gitu. Tapi ada satu sisi juga ketika kita tidak terlibat di mana-mana, itu ada hal yang memang kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Di bahasa Arab tuh ada taklim. Memaksakan diri, taklim. Jadi kalau ngomongin majelis taklim berarti memaksakan diri untuk belajar. Rin jangan ketawa-ketawa. Iya, ada yang tertawa. Saya tidak tertawa. Itu. Jadi saya amazed. Ini bener. Kayaknya habis itikaf kemarin. Ya itu jadi memang ada satu masa ketika kita semua terlibat di dalam satu sistem dan harus didisiplinkan dalam tanda kutip. Ada masa ketika kita memang tidak terikat dengan sistem itu, tapi memang harus memaksakan diri untuk akhirnya berdisiplin terhadap apa yang sedang kita kerjakan gitu. Betul. Terhadap hal-hal yang baik gitu. Hal-hal yang baik lah. Ya semacam semacam apapun ya, maksudnya tidak hanya harus dengan belajar ataupun mengerjakan sesuatu, tapi banyak hal gitu. Terkadang kita harus taklim itu tadi gitu, memaksakan diri untuk melakukan itu. Memaksakan diri. Ya. Tapi kalau lihat gini ya, disiplin itu beberapa orang berpikirnya justru membunuh kreativitas. Ya, ada yang berpikir banyak kan? Yang berpikir kayak gitu. Ya, saya tahu gini lah maksudnya. Ketika kita ngikuti disiplin nih, maksudnya dengan sistem gitu ya. Kita kan tidak punya kemampuan untuk bernegosiasi dengan sistem itu. Ya. Kalau telat, ya namanya juga telat. Udah gitu. Gak ada kompromi. Gak ada kompromi gitu. Nah, tetapi kan di hal-hal tertentu kita nggak mungkin menerapkan disiplin karena butuh kreativitas yang tadi di luar sistem gitu ya. Makanya ketika kita selalu ngomongin disiplin, oke lah di hal-hal tertentu bisa kita terapkan. Tapi di hal-hal yang lain disiplin kayaknya nggak perlu nih. Berarti balik lagi ke gitu. konteks ya. Konteksnya kayaknya. Nah, tadi gitu. konteks yang ini juga menarik ketika disiplin yang ada di sekolahan dan disiplin yang ada di tempat kerja. Kalau kenapa misalnya fleksibilitas itu bisa lebih digunakan di tempat pekerja, di tempat kantor atau tempat bekerja ya? Karena kan seharusnya, mungkin ya sebaiknya atau seharusnya tempat bekerja itu orientasinya hasil. Betul. Jadi dia nggak butuh banyak proses yang terlalu sistematikal gitu. Yang penting hasilnya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam ya secara perusahaan gitu ya. Tapi kalau sekolah kan proses gitu. Jadi disiplinnya mungkin tidak bisa ditoleransi, tidak ada fleksibilitas di situ karena yang diharapkan adalah proses yang dijalani oleh pesertanya. Sementara si kantor ya orientasinya
Kalau sifatnya komersial dia profit dan segala macam. Hasilnya yang dituju kan. Objektifnya jelas. Objektifnya jelas, bukan ngomongin tentang seberapa lama si karyawan itu ada di kantor itu gitu. Ya. Tapi seberapa banyak hasil yang dia bisa buat. Ya, mungkin gini, ada beberapa contoh ketika ada anak sekolah gitu ya yang memang tidak ngikuti aturan jam sekolah gitu ya, tugas dan lain sebagainya gitu. Kan sekolah tuh jelas disiplinnya terukur. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, tugas hari ini dikumpulkan hari apa gitu ya dan sebagainya. Terlatih nih anak tuh. Nah, ketika ada anak yang tidak terlatih untuk itu, terus kemudian dia bekerja dan ternyata di tempat kerjanya tidak ada flexi time. Nah, biasanya itu akan ada shock tuh. Ya, karena tidak semua tempat kerja ada fleksibel time-nya. Misalkan, saya telat masuk kerja 1 menit. Ternyata aturan dari perusahaan telat 1 menit aja dipotong 200.000. Misalnya dari gaji 300 juta. Ya kan, betul nggak? Kayaknya seperti di tempat kerjaan Anda, kalau 1 hari nggak kerja kan dipotong gede. Nggak 1 hari sih, 3 kali, 3 kali telat lah. 3 kali telat. Tapi kalau ke Pangandaran tergantung penggantinya berapa. Tapi kira-kira gini, kalau misalnya ada kayaknya kita udah nemu 2 versi nih. Yang satu tadi ada beberapa versi sebenarnya. Ada yang bilang tadi disiplin itu adalah tunduk pada sistem. Sedangkan tadi menurut orang adalah si disiplin itu adalah menciptakan sebuah kebiasaan lah gitu. Pertanyaannya, ketika ada motor di stopan atau motor lah lagi macet di Bandung, motor naik trotoar, orang pasti pada setuju yang naik trotoar itu adalah tidak disiplin. Wah, ini orangnya tidak disiplin nih gitu. Padahal menurut orangnya tadi disiplin karena dia itu sudah kebiasaan. Nah, itu hal-hal yang memang tadi jadi kontra kan sebetulnya. Seburuk-buruknya lebih baik naik trotoar dibanding motor itu naik mobil orang lain. Betul. Tapi gini, kalau Om tahu keluar dari Husein ya kan, yang mau masuk ke Gunung Batu, Sukaraja. Itu kan crowded tuh di situ ya. Karena pertigaan ketemu lagi pertigaan dalam jarak 10 meteran lah gitu ya. Nah, kalau disiplin tadi tidak naik trotoar, itu jalan raya itu pasti akan mati total, diam di tempat. Iya, akan jauh lebih lama lagi. Dalam waktu tempuh ya. Dalam waktu tempuh. Jadi ketika ada motor yang naik trotoar, justru itu mengurai sedikit-sedikit kemacetan gitu. Nah, kalau dibilang tidak disiplin, tapi itu kan membantu kelancaran. Iya, membantu kelancaran. Apa jadinya ketika nggak ada motor naik trotoar, akan jauh lebih lama lagi, akan jauh lebih panjang lagi kemacetannya. Atau gini, yang baru lah di Cimahi. Stopan ya. Stopan itu di yang terakhir itu ada di perampatan Jalan Kolonel Masturi sama Jalan Citerup itu lah. Sangkuriang Citerup itunya sama Kolonel Masturi. Maksudnya kan pasti tujuan dibuatnya lampu merah itu adalah untuk memperlancar lalu lintas kan gitu. Mengatur lalu lintas supaya lebih lancar. Ternyata setelah dipasang malah tambah macet. Macet ke 4 arah itu gitu. Ya itu cukup ramai, akhirnya diputus lagi. Jadi ketika Cimahi dulu yang cuma ada 1, sekarang ini kalau misalnya masih ada nganggap Cimahi itu tidak punya lampu merah, ada loh gitu. Dulu ada 1, sekarang ada 2 gitu. Satu di mana? Satu di mana? Di Cijerah. Satu di Melong. Oh ya, 1 ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang di Baros. Baros mana? Oh ya, yang Armed. Gitu. Nah, tadi yang ketiga itu yang di sana kan. Yang di Kolmas itu. Dan dalam beberapa hari diputus lagi. Tiangnya masih nancap. Tapi balik lagi ke yang trotoar tadi. Di satu sisi dia mengurai kemacetan. Tapi satu sisi lagi tuh kita juga nggak boleh lupa sama hak pejalan kaki. Betul. Kan gitu. Jadi
trotoar ya dibuat untuk pejalan kaki kan. Kalau ada yang jalan kaki. Kalau ada jalan kaki. Cuman kan biasanya yang pengendara ngelihat dulu tuh, oh di trotoarnya nggak ada pejalan kaki gitu. Terabas. Wah, budaya kita tuh pejalan kaki Indomaret 200 meter gitu pakai motor. Cuman maksudnya kan tetap ya pemangku kebijakan juga harus melihat hak dari banyak orang gitu. Iya. Dari pejalan kaki iya, dari yang pakai kendaraan bermotor juga iya. Ya, nah perilaku masyarakat yang seperti itu kan kita ngelihatnya berarti pengaturan transportasi dan jalan. Kan bukan berarti masyarakat melakukan itu dengan apa ya? Dengan sengaja, tapi kan karena kondisi di jalan itu kan tidak ada pengaturan di situ gitu. Ya kan tidak ada pengaturan dan memang kan kebayang pertigaan ketemu pertigaan dalam jarak 10 meteran udah pasti crowded gitu. Ini kalau yang dengar dari luar kota cobain lah sesekali di hari kerja gitu kalau datang ke Bandung. Jadi Bandung tuh bukan cuman punya wisata belanja, alam, kuliner dan belanja. Ada experience tourism. Tourism. Jadi maksudnya kita tuh udah nomor 1 kota termacet di dunia gitu. Coba sekali-kali. Coba rasakan sensasinya. Tapi kalau orang Jakarta, gue udah pernah nih. Jangan, gitu. Kalau orang Jakarta janganlah. Kota-kota yang sepi aja, Kebumen gitu. Kalau datang ke sini, Purworejo gitu, Purwokerto, cobain di sini. Itu. Maksudnya ya biar merasakan sensasi. Ya sensasi. Experience setelah belanja. Makanya kalau liburan, musim liburan, orang-orang luar Bandung datang ke Bandung, seharusnya bertanya, ya orang Bandung kemana? Di rumah aja. Nggak kemana-mana. Kau kemana? Kau nggak ke Bandung? Orang Cimahi. Oke, balik lagi ke disiplin tadi ya. Ke disiplin. Jadi oh iya, menurut saya sebenarnya salah satu lawannya disiplin itu impulsif sama spontaneous ya, spontan gitu. Jadi kalau disiplin ini tadi sepakat dengan dua mang ini, kalau disiplin itu melakukan sesuatu yang berulang-ulang yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Sementara impulsif atau spontan itu mematahkan rutinitas itu. Nah itu yang mungkin bisa dianggap dia akhirnya keluar sistem. Ya itu tadi yang impulsif contohnya itu yang tadi contohnya yang nyuci atau yang trotoar mungkin ya. Kalau nggak ada kemacetan ya sebenarnya normal aja jalannya di situ. Tapi ketika terjadi kemacetan mungkin akhirnya banyak orang yang melakukan secara impulsif atau spontan ngambil wilayah yang lain. Walaupun gitu. Secara aturan ya boleh jalan raya gitu ya. Nggak bisa tuh. Tapi ada satu yang nggak mengerti ngomong-ngomong soal jalan raya ya, di stopan. Ketika orang tuh yang kenapa sih ketika lampu merah tuh kudu diharap gitu? Kayak kalau udah sama di depan juga dia berhenti gitu. Kenapa ya nggak di belakang garis aja? Kenapa dia kudu maju 5 meter setelah zebra cross gitu? Atau di zebra cross aja udah salah kan gitu? Nah itu siapa yang tahu ya? Kira-kira coba itu tuh padahal ya kalau mau melanggar ya jangan kagok lah, udah labas aja gitu. Labas aja si lampu merahnya. Toh kalau dia berhenti di belakang garis berhenti, dia di depan juga berhenti gitu. Lah sama-sama nunggu juga. Lamun orang tuh sebenarnya tiap lampu merah gitu, bisa dari jauh tuh udah hijau nih. Itu orang sok deg-degan gitu. Deg-degan karena pas nyebrang perempatan tuh takutnya merah gitu. Jadi mendingan orang lalu-lalu gitu, karena takut soalnya lain-lain cicing di tengah sendirian itu malu ya kan. Mungkin sekarang ada dua pendapat juga, ketika lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Nah, ada yang bilang hati-hati, ada yang bilang gaspol. Pas lampu kuning gas, biar nggak kebagian merah. Gitu. Ya, perubahan dunia. Tapi ya balik lagi sebetulnya di apa ya, ketika kita ngomong disiplin, tunduk pada aturan atau berulang-ulang, tetap saja mungkin ada spontanitas di hal-hal tertentu ya, yang gitu dibutuhkan yang dibutuhkan gitu. Toh ada gunanya juga ya gitu. Kadang-kadang walaupun mungkin tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu. Ya, dan saya tidak sepakat kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa kamu mah orangnya nggak pernah disiplin.
saya pikir orang yang nggak pernah disiplin di hal tertentu pasti ada. Pasti ada disiplin. Misalkan orang-orang berpikirnya kan disiplin itu bangun pagi. Kalau dia disiplinnya bangun siang, itu juga disiplin. Karena disiplin. kebiasaannya bangun Kebiasaan. siang. Oh, kamu jadi ria ya? Sekarang udah enggak. dia ada Sekarang pas pagi ya. Sekarang disiplinnya tidur 5 jam. Potong setengahnya gitu. Dulu tuh kalau nggak 10 jam kan jangar sih Ra. Sekarang 5 jam loh udah segar. Iya, kalau kita mau Itu tadi apa? Yang itu. Apa? Dipaksakan. memaksakan diri. Talim. Jadi kalau kita mau melihat lebih dalam dari seseorang, mungkin pasti ada sesuatu yang dia lakukan secara disiplin. Betul. Gitu. Pasti ada hal yang itu. Meskipun hal itu di luar kewajaran Di luar umum. kewajaran umum. Pasti ada. Tapi apa coba ada nggak disiplin yang di luar kewajaran umum Ada. dilakukan? Bangun tidur. Kan pagi itu mah biasa. Anda kan bangun pagi. Enggak. Kebiasaan waktu bangun tidur. Setelah bangun Oh. tidur. Nah, Mang Anto. Heeh. Mang Anto. ya? Bukan tuh. Setiap bangun tidur bukan ke air dulu, bukan minum air dulu, ngambil rokok sebatang, sebat dulu. Kayaknya itu mah banyak itu. Banyak Enggak, itu. Enggak uyuhan. Orang bangun tidur ya, tidak ketemu dulu air, minum dulu, ngopi dulu, nggak ke kamar mandi dulu, tapi langsung ngambil rokok 1 batang, ngerokok dulu, semangat. Dan itu tuh setiap bangun tidur begitu. Gawat. Disiplin kan? Gawat. Mantap. Gawat. Disiplin tapi di luar kewajaran. Menurut orang itu keren karena menurut orang adalah istilah keren itu adalah sesuatu yang tidak bisa orang lakukan ya. Jadi menurut orang itu keren gitu. Lo pernah mencoba hal itu? Jangan. Jangan pasti. Jangan. Itu sistem tubuhnya udah gawat. Orang kan ada di fase yang bangun tidur harus ngopi dulu ya. Ya, minimal Air lah. Minimal kan ngopi lah untuk mun bahasana cek babaturan orang MU teh ya gitu. Mancing udud ya. mancing udah. Ya kan ngopi dulu baru ngerokok gitu walaupun bangun tidur. Ini mah tidak menyentuh air dulu gitu. Kalau Anda apa? Apanya? Ada nggak Kalau disiplin yang di luar kewajaran? di luar kewajaran mah apa ya sekarang mah ya? Bingung saya. Udah nggak ada mungkin ya. Nggak ada Udah kayaknya. normal aja. Normal Ya, maksudnya aja. mungkin disiplin tapi tidak ya di batas kewajaran normal gitu. Yang di luar kewajaran apa? Sekarang mah kalau makan banyak pasti ke air. Itu disiplin. Disiplin. Tapi di luar batas normal kan. Sesuatu. Makanya kalau ada acara di bulan puasa, acara buka bersama, khawatir. Di mana dulu nih? Gitu. Apa nih? Ya orang malah sedang di fase tidak disiplin sekarang. Karena ya tadi itu tidurnya tadinya lama, tidur biasanya pagi gitu. Sekarang pagi. Bahkan di awal-awal itu kalau pas ada kelas pagi, wah ya udah jangan tidur lah gitu. Tidurnya nanti lagi aja gitu. Ini mah Jadi urusan tidur ya. Lagi justru sekarang lagi di fase membiasakan disiplin yang baru gitu. Ya, Karena jam 10 udah tidur ya. Ya kan itu susah. Itu susah mau dipaksain juga kan orang nggak biasa ya gimana gitu. 20 tahun orang sore subuh. Tiba-tiba Anda harus bangun pagi. Iya. Tidur malam. Biasanya bangun pagi tuh kalau nggak lebaran atau pas kawin doang. Oh, kawinnya berkali-kali. Biasanya. Aduh. Rutinitas lebaran nunggu pagi-pagi. Namun orang naon ya. Mungkin sama kayak Mang Upud udah nggak ada yang sesuatu yang di luar itu ya. Kalau siklus itu ya udah normal-normal aja. Ada sih paling ya. Ya, Maksudnya rutinitas kan, maksudnya bangun pagi, persiapan kerja gitu kan, standar. Mungkin punya kebiasaan aneh misalnya Anda ini disiplin punya kebiasaan nyuci motor sebelum hujan. itu selalu Ketika habis cuci pasti hujan Ya, seperti inilah maksudnya kegiatan dalam 1 minggu. Pokoknya saya hari Sabtu itu harus cuci motor atau harus cuci mobil. Ada nggak ada kan? Berarti? Sebenarnya basicnya orang sih bukan seseorang yang disiplin ya. Melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang tidak disukai. Nah, gitu. itu dia. Kita di sini untuk dikasih pertanyaan kayak gitu sulit karena kayaknya bukan orang-orang yang suka
terhadap rutinitas deh kayaknya gitu. Kalau misalnya bangun pun ya kan karena ya bangun gitu ya udah ke itu. Tapi kalau dari sisi kerjaan mungkin ya, kerjaan yang mungkin di luar ya kalau di lingkungan kantor orang sih gitu, kantor orang melakukan mungkin agak aneh gitu dibanding mereka gitu. Jadi tidak melihat ya kalau kerjanya lumayan gampang, ntar aja gitu. Ntar aja deh. Kalau bisa dilakukan besok aja. Kenapa harus dilakukan lusa? Tapi kalau di satu sisi yang memang ini prioritas banget dan harus dilakukan sekarang, tapi penilaian sendiri ya, bukan karena atasan atau ini harus dikerjain sekarang nih. Iya, tapi kan karena kita sudah ini maksudnya sudah punya pengalaman, jadi kita bisa mengukur kinerja kita sendiri kan, maksudnya. Ini ada kerjaan ini, paling ini cuman butuh waktu 3 jam, ya udah besok aja. Nah gitu. ternyata mungkin itu, jadi itu yang tapi kan di lingkup orang sendiri ya. Itu yang cukup beda gitu sama yang lain gitu. Jadi sementara yang lain ngapain, orang ngapain gitu. Itu cukup berbeda sih. Kayaknya benar-benar cuman sendirian lah di ruang lingkup kantor itu yang cara kerjanya begitu gitu. Tapi kan biasanya dengan sisa waktu yang sedikit bisa jadi efektif kan? Iya. Karena pengalaman tadi. Ya, lebih tua mungkin gitu. Ya gitu deh teman-teman ya. Maksudnya setiap orang pasti punya disiplin masing-masing, ada yang dilakukan secara konsisten, tapi juga pasti juga ada sisi impulsif atau spontan atau kreativitas di tengah-tengah disiplin yang dikerjakan. Bahkan orang yang dinilai tidak disiplin pun sebenarnya dia punya sisi disiplinnya sendiri. Ya intinya mah jangan anti disiplin, tapi juga jangan anti fleksibel. Benar nggak? Betul. Menyesuaikanlah dengan kebutuhan. Menyesuaikan dan dua-duanya berjalan beriringan juga. Gitu aja. Ya. Oke, segitu aja episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.